Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami pada siang hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Buka mata rohani kami Tuhan agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami penerangan Tuhan, karena firman-Mu katakan kepada kami bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan. Sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai mana? Kita mengakhiri pelajaran kita sampai mana? Sampai hari Sabat? Oke. Saya rindu untuk membacakan sekali lagi, ya. Dalam Early Writings 256 paragraf 2, ya. Karena itu aja. Di sini dikatakan, kita lanjut yang tadi. Banyak orang yang memegang pekabaran malaikat ketiga tidak mempunyai pengalaman di dalam dua pekabaran sebelumnya. Jadi penting kita punya apa? Pengalaman. Maka tadi Daniel bilang apa? Righteousness by faith itu experience. Jadi itu teori, tapi bukan satu teori yang gimana, itu adalah sebuah pengalaman yang harus kita alami seperti itu. Maka dikatakan banyak orang yang memegang pekabaran malaikat ketiga tidak mempunyai pengalaman di dalam dua pekabaran sebelumnya. Setan mengerti ini dan mata jahatnya terus memandang mereka untuk menggulingkan mereka. Tetapi malaikat ketiga menunjukkan kepada mereka bilik yang maha suci. Dan mereka memiliki pengalaman di dalam pekabaran yang sebelumnya, yang mana menuju kepada mereka jalan ke bait suci surgawi. Banyak orang melihat rantai kebenaran yang sempurna dalam pesan para malaikat, dan dengan senang hati menerima sesuai perintah mereka, dan mengikuti Yesus dengan iman ke bait suci surgawi. Pekabaran ini digambarkan kepada saya sebagai sebuah jangkar untuk umat Tuhan. Mereka yang mengerti dan menerima pekabaran ini akan dijaga dari dihanyutkannya oleh delusi setan. Jadi mereka yang mengerti, katanya ya, dalam Early Writings 256 paragraf 2, mereka yang menerima dan mengerti pekabaran ini dengan sangat jelas akan diapain, katanya? Dijaga dari dihanyutkannya oleh delusi setan. Kenapa? Karena ketika kita mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau, kita nggak akan bingung dengan sounds of doctrine yang terjadi sekarang ini. Ya, karena ini akan terus terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Karena Roh Nubuat katakan kepada kita, penampian harus segera terjadi di antara umat Tuhan. Bagaimana cara penampian? Yang pertama adalah straight testimony, cause will be shaking, kata dia. Jadi straight testimony dari saksi yang setia akan menyebabkan pengguncangan. Terus kemudian dia bilang, dengan masuknya teori palsu ke dalam gereja, maka ini akan mengakibatkan pengguncangan di dalam umat Tuhan. Nah, kalau kita mengerti dengan jelas pesan malaikat ketiga, kata dia bahwa kita akan dijaga dari dihanyutkannya oleh delusi setan ini. Inilah kenapa, karena kita akan tahu jalan mana sebenarnya yang mau kita laluin. Kita nggak akan sibuk dengan sekitar, kita nggak akan sibuk dengan hal apa, tapi kita akan tahu kemana kita pergi. Dan kita telah lihat tadi bahwa sebentar nih, karena habis makan nih. Makanya bahwa hari Sabat sebagai apa? Hari Sabat sebagai hari perhentian. Perhentian dari apa? Dari dosa. Oke. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hari Sabat adalah satu cara di mana Tuhan ingin menunjukkan kepada umatnya, ini adalah perhentian dari dosa. Benar? Perhentian dari dosa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana ini sebuah pengingat kepada kita? Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan kepada kita. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikannya apa? Langit dan bumi, kata dia. Dan segala isinya.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di sini Alkitab sementara menggambarkan kepada kita bahwa hari Sabat itu adalah satu monumen yang mengingatkan manusia bahwa Tuhanlah yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi Sabat, ya, kalau kita bisa tulis, Sabat adalah sebuah tanda bahwa Tuhan yang ngapain? Menciptakan. Perhatikan kata kerja menciptakan. Jadi tanda pertama dari Sabat adalah apa? Tadi? Tanda penciptaan. Oke. Sabat adalah sebuah tanda di mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian kita buka Yehezkiel pasal 20. Yehezkiel pasal yang ke-20. Ya. Jadi satu buku di atas Daniel. Kalau sudah boleh katakan amin. Oke, kita buka Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatiin, Alkitab bilang seperti ini. Ya, hari-hari Sabatku juga diberikan kepada mereka menjadi apa? Menjadi peringatan. Kalau kita lihat dalam Inggrisnya sign, tanda. Jadi Sabat diberikan kepada manusia sebagai sebuah apa? Sebuah tanda atau sebuah peringatan. Peringatan akan apa? Ya, peringatan di antara Tuhan dengan manusia. Dan apa isi peringatannya? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang apa? Yang menguduskan mereka. Jadi Sabat bukan hanya sebagai tanda penciptaan, tetapi Sabat juga adalah satu monumen, sebuah tanda dari Tuhan sebagai mana Tuhan adalah apa? Apa yang Tuhan lakukan? Penyucian atau pengudusan. Jadi Sabat adalah tanda penciptaan dan tanda penyucian. Inilah kenapa Sabat menjadi hal yang penting. Kenapa Sabat menjadi isu di akhir zaman? Karena ini antara righteousness by faith dengan righteousness by friend. Seperti itu ya. Antara pembenaran oleh iman atau pembenaran oleh diri. Jadi ini yang terjadi di dalam dua pihak ini. Oke? Yang satu, apa yang diajarkan oleh binatang adalah bahwa kita harus, ya, bahwa kalau kita mau nebus dosa kita harus lakukan sesuatu, benar? Ini yang diajarkan oleh bukan hanya binatang ini, Antikristus, tapi juga apa? Tetapi juga seluruh agama kafir mengajarkan bahwa kalau kita mau tebus dosa kita harus lakukan sesuatu. Ini adalah righteousness by self, ya, pembenaran oleh diri sendiri. Tetapi yang satu lagi adalah pembenaran oleh iman. Nah, jadi Sabat adalah sebuah tanda apa? Penciptaan, dan Sabat adalah sebuah tanda penyucian. Oke? Sabat adalah tanda penciptaan, Sabat adalah tanda penyucian. Sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Pasal 10 sudah. Saya berterima kasih lagi kepada Tuhan karena tadi di Divine Worship Daniel membuat pekerjaan saya lebih mudah. Jadi saya nggak harus lakukan sesuatu yang saya bisa keep going lebih lanjut lagi. Sudah Ibrani 10 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, kata dia. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam apa? Hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi Alkitab katakan kepada kita
bahwa Tuhan membuat sebuah perjanjian baru. Jadi kita nggak usah bingung ya. Alkitab ini ada dua perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Sebenarnya kurang tepat bahasa Indonesia kita. Sebenarnya ini wasiat lama, wasiat baru. Karena ini New Testament dan Old Testament. Jadi ada New Covenant dengan Old Covenant. Indonesia kita membuat segala sesuatunya sedikit lebih rancu. Saya nggak bilang salah, sedikit lebih rancu. Ya. Jadi ada New Testament dengan Old Testament. Oke, ini yang kita pegang. Wasiat lama dan wasiat baru. Tetapi juga ada New Covenant dengan Old Covenant, ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau orang buat sebuah wasiat, pasti ada sebuah janji yang dibuat, benar nggak? Misalnya kita punya anak, terus kita sudah tua dan kita mau buat wasiat, ada janji di wasiat itu, benar? Yang mengatakan bahwa janji ini akan terpenuhi kalau saya sudah meninggal dan bla bla bla, seperti apa janjinya. Itulah sebabnya kita punya namanya wasiat lama dan wasiat baru. Karena di dalamnya terkandung New Covenant dengan Old Covenant. Dan New Covenant yang Tuhan buat, ya, adalah Tuhan akan ngapain? Kata Alkitab, Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Oke, akal budi itu apa? Pikiran, ya. Ini yang sementara tadi dijelaskan sama Daniel. Jadi Tuhan berusaha sementara menaruh hukumnya di hati manusia, dan kemudian dia berusaha untuk apa? Menuliskannya di mana? Di pikiran kita. Pertanyaan saya, 10 hukum siapa yang tulis? Alkitab bilang Tuhan yang tulis, benar? Dalam Keluaran, bahwa Tuhan yang menulis 10 hukum ini, dan kemudian dia tulis dengan apanya? Dengan jarinya, ya. Jadi Tuhan menulis hukum ini dengan jarinya, dan dia kemudian katakan kepada kita, ya, bahwa Tuhan akan memperbarui janjinya dengan dia menuliskan dalam akal budi kita. Benar gak? Oke, pertanyaan saya, kenapa kalian menulis? Supaya nggak hilang, atau supaya tidak lupa, benar? Supaya tidak hilang dan supaya tidak lupa. Dan kemudian salah satu hukum Tuhan yang diawali dengan kata ingat apa? Hari Sabat. Jadi hukum ini mengatakan kepada kita ingatlah. Artinya supaya kita apa? Mengingat. Tuhan menulis supaya kita mengingatnya, benar? Oke, dan kemudian Alkitab katakan kepada kita Tuhan menulis hukumnya dengan menggunakan apa? Menggunakan jarinya sendiri. Lambangin apa jari ini? Ya, coba kita buka Matius 12:28. Matius 12:28. Oke. Kalau sudah boleh katakan amin dan seseorang boleh bacakan. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oke, perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa apa? Kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah apa? Sudah datang, ya. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus mengusir setan dengan apa? Kuasa Roh. Sekarang kita buka Lukas 11 ayat 20. Kita bandingkan cerita yang sama. Lukas 11:20. Sudah? Anda bisa bacakan? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oke. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi apa? Jika aku mengusir setan dengan jari Allah. Jadi kalau kita bandingkan seperti pelajaran kita dari awal, ya, kita bandingkan ayat demi ayat seperti itu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di konteks hal yang sama nggak ceritanya? Sama nggak? Atau saya ngambil nggak sesuai konteks? Saya ngambil sesuai konteks, ya. Cerita yang sama di mana Yesus katakan, waktu itu Yesus ditanya, kamu ngusir setan pakai kuasa apa? Kamu ngusir setan pakai kuasa Beelzebul, ya, kata dia. Kata orang Yahudi, kan. Terus kemudian Yesus bilang, kalau saya mengusir setan, bahwa dia kusir setan pakai kuasa siapa? 12:28 Matius
dengan kuasa roh Allah. Terus kemudian, jadi dia mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Terus kemudian dia bilang di dalam Lukas 11 ayat 20 bahwa dia mengusir setan dengan apa? Hah? Di Indonesia kita kurang tepat, di bahasa Inggrisnya dikatakan oleh finger of God, jari Allah sendiri. Artinya dengan kata lain, siapa jari Allah? Dia mengusir setan dengan apa? Kuasa roh Allah. Terus kemudian dia mengusir setan dengan apa kata Lukas? Jari Allah. Artinya dengan kata lain jari Allah siapa? Roh Allah. Jadi ketika dia bilang bahwa dia menulis hukumnya di dalam Ibrani 10 ayat 16 bahwa dia akan membuat sebuah perjanjian yang baru, ya. Dia buat sebuah perjanjian yang baru, terus kemudian dia berjanji bahwa dia akan menaruh hukumnya dalam hati kita dan kemudian menuliskannya dalam akal budi kita. Dan bagaimana cara Tuhan menulis hukumnya? Dengan menggunakan jarinya, benar nggak? Di dalam Alkitab dia dengan menggunakan jarinya. Dan Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa jari Allah ini menggambarkan apa? Rohnya. Artinya dia berusaha untuk menuliskan hukumnya di dalam hati kita dengan kuasa siapa? Roh. Inilah yang sementara dibawakan tadi, ya kan? Jadi dia sementara berusaha untuk menulis hukumnya di dalam hati kita dengan menggunakan kuasa siapa? Kuasa roh. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani. Jadi hanya dengan kuasa ini makanya kita bisa apa? Kita bisa yang namanya menuruti. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita, janganlah kamu mendukakan siapa? Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi tugas daripada roh ini sendiri adalah dia berusaha untuk memeteraikan, benar? Dia berusaha untuk memeteraikan. Dan Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa mereka yang dimeteraikan adalah mereka yang nggak punya cacat celah sama sekali. Jadi nggak ada satu cacat celah pun. Dan bagaimana caranya? Sekarang kita akan urutkan semua ceritanya. Jadi begini, setiap orang yang akan lewat masa ini dia harus dimeteraikan kata Alkitab, benar nggak? Dalam Wahyu pasal 7, dia harus dimeteraikan. Tetapi Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa mereka yang dimeteraikan, ya, mereka nggak punya apa? Dia harus dimeteraikan. Oke. Tetapi mereka yang mau dimeteraikan, mereka tidak boleh apa? Tidak boleh punya satu celah pun, ya. Spotless. Jadi tetapi bagaimana mereka bisa tidak punya celah? Hah? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa tidak punya celah? Dengan cara apa? Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Oke, jadi begini. Tugas roh ini, kata Alkitab, adalah untuk memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus berusaha untuk memeteraikan kita, sehingga bagaimana cara dia meteraikan, ya kan? Alkitab bilang Tuhan berusaha untuk menulis hukumnya di hati kita. Artinya apa? Bagaimana dia menulis hukumnya di hati kita? Dengan Roh Kudus, benar nggak? Roh Kudus mengingatkan kita. Itulah sebabnya coba kita buka Yohanes pasal 14 supaya kita paham apa fungsi daripada Roh Kudus ini sendiri. Sudah? Jadi, perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita di ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Terus kemudian aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Sekarang kita lihat Yohanes 16. Oke.
Jadi Yesus untuk kirim ini dengan sebuah tujuan. Yohanes 16 berbicara tentang pekerjaan penghibur. Oke. Di sini katakan ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu apa? Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, perhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Dari ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi tugas daripada Roh Kudus ini adalah ngapain? Menginsafkan manusia akan apa? Akan dosa. Apa itu menginsafkan? Bahasanya convince, meyakinkan. Meyakinkan manusia akan apa? Akan dosa. Jadi manusia diyakinkan, itulah sebabnya Alkitab bilang jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena Roh Kudus sementara berusaha meyakinkan kita tentang apa? Tentang dosa itu sendiri. Ya kan? Ketika kita diyakinkan, terus kemudian seperti yang cerita tadi di atas bahwa ketika kita diyakinkan oleh Roh Kudus, terus kemudian dia bawa ke dalam pikiran kita apa yang firman Tuhan katakan, terus kemudian dia akan melalui kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita untuk melakukan ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat baik-baik, ya, kita kembali ke sini. Oke. Orang yang dimeteraikan, dia tidak boleh punya apa? Boleh punya cacat celah. Terus bagaimana dia bisa tidak punya cacat celah? Dia harus apa? Roh Kudus ini harus berdiam dalam diri dia. Ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kalau kita perhatikan baik-baik, kita kembali ke bait suci. Ya. Di surga, kita buka Ibrani 8. Ayat 1. Ibrani 8 ayat 1, sudah? Ada yang bisa bacakan? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Oke, perhatikan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam apa? Kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh apa? Manusia. Jadi Alkitab mau gambarin kepada kita bahwa di surga ada apa? Ada bait suci. Di surga, ya. Di surga ada apa? Surga. Di surga Alkitab katakan kepada kita ada bait suci. Oke. Jadi di surga ada bait suci yang ditempati oleh siapa? Oleh siapa kata Alkitab? Imam besar. Siapa imam besar kita? Yesus. Jadi di surga ada bait suci yang ditempatkan oleh siapa? Oleh Yesus. Oke? Ditempatkan oleh Yesus, dan kemudian untuk merefleksikan apa yang menjadi pekerjaan Yesus di surga, ya, di bilik maha suci di surga, haruslah ini, karena gini, apa yang terjadi di surga, ya, apa yang terjadi di bumi ini menggambarkan apa yang terjadi di surga, benar nggak? Oke, untuk merefleksikan ini, pekerjaan ini, bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan pekerjaan itu dengan begitu cepat? Untuk merefleksikan ini, di bumi ada satu lagi bait suci. Oke, di bumi ada satu lagi bait suci, yaitu siapa? Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam. Jadi
di bumi ada yang disebut sebagai bait suci yang ditempati oleh siapa? Roh Kudus. Oke, kalian lihat. Dua oknum ini sementara bekerja bersamaan. Oke, Yesus sementara menyucikan kita seperti tadi atau kemarin. Waktu saya bahas tentang tadi. Yesus berusaha untuk menyucikan kita dengan cara bagaimana? Menghapus setiap catatan dosa yang sudah diampuni. Oke? Terus kemudian agar pekerjaan ini selesai dengan tepat, seperti tadi saya bilang. Kalau ada orang dari sana luar bawa sepatu kakinya kotor, terus kemudian saya lap, terus kemudian dia balik lagi, terus kemudian saya lap, terus kemudian dia balik lagi, saya lap, balik lagi, ini nggak akan pernah selesai pekerjaan. Benar? Artinya apa yang harus dilakukan harus diselesaikan siapa? Orangnya. Jadi yang terjadi adalah Yesus menyelesaikan di surga catatan ini yang harus dihapuskan. Tetapi di bumi ini orang yang sementara melakukan pekerjaan yang selalu mengotori dalam hal ini adalah dosa, itu harus diselesaikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus itu sendiri. Benar gak? Oleh Roh Kudus itu sendiri. Itulah dua oknum ketuhanan ini, ya. Dua oknum ketuhanan ini sementara bekerja selaras satu sama lain. Itulah sebabnya Yesus juga bilang bahwa barang siapa menghujat anak manusia, ia bisa diapain? Ia bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak bisa diapain? Diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Kenapa Yesus seakan-akan membuat Roh Kudus lebih besar daripada dirinya sendiri? Benar gak? Seakan-akan kita ngujat Yesus nggak apa-apa, tapi kalau ngujat Roh Kudus nggak boleh. Kenapa buat seperti ini? Ini Yesus berikan karena apa? Karena dia adalah agen ketiga dari ketuhanan yang bekerja terakhir di bumi ini. Waktu Yesus pergi, waktu Yesus pergi tadi Yohanes pasal 16 adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, siapa yang nggak datang? Penghibur nggak akan pernah datang. Artinya dia switch dengan Yesus. Kalau kita lihat Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5, kita akan lihat bagaimana dia di switch. Bagaimana dia berpindah satu sama lain. Yang satu naik, waktu Yesus naik, Roh Kudus yang turun. Waktu Yesus masih di bumi, Roh Kudus yang ada di atas. Ini terdapat dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Tapi saya nggak bisa jelaskan, ya karena kita nggak punya waktu. Jadi, apa yang mau dibilang? Yesus bilang ada lebih baik atau lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu nggak akan apa? Nggak akan datang. Jadi kalau Yesus nggak pergi ke surga, maka siapa yang nggak datang? Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, Roh Kudus ini Alkitab katakan kepada kita bahwa dialah yang ngapain? Memeteraikan kita. Ya, dialah yang memeteraikan kita. Nah, bagaimana caranya? Ingat. Bagaimana caranya? Tadi Tuhan janji bahwa dia akan menuliskan apa? Hukumnya di hati kita dan kemudian menuliskannya di mana? Di akal budi kita. Supaya kita ingat. Dan bagaimana cara dia menuliskannya? Dia menuliskannya melalui siapa? Roh Kudus. Makanya itu dalam Desire of Ages dikatakan bahwa kuasa daripada pangeran kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh the third persons of the Godhead, kata dia. Pribadi ketiga dari ketuhanan. Karena dia yang diutus untuk hal itu. Dia yang dikhususkan untuk hal itu. Itulah penting sekali ini. Ya kan? Inilah penting, bukan dia lebih besar dari Yesus, mereka setara bertiga. Tetapi Alkitab bilang bahwa Roh Kudus ini bekerja di terakhir. Kalau dia ditolak, siapa lagi mau bekerja? Nggak ada. Itulah sebabnya Alkitab bilang, jangan kamu dukakan Roh Kudus. Kalau kamu menghujat anak manusia nggak apa-apa, kata dia, bisa diampuni. Tapi kalau Roh Kudus tidak bisa, kenapa? Karena ini agen ketiga dari Tuhan yang Tuhan secara khusus datang. Dan kemudian kalau ini ditolak, nggak ada lagi siapapun yang bisa dikirim. Ini yang terjadi. Dan kemudian kita kembali ke pertanyaan kita tentang Sabat. Ya, tadi kita lihat bahwa Sabat adalah tanda apa? Tanda penciptaan. Dan bahwa Sabat adalah tanda apa? Tanda penyucian atau Tuhan yang menguduskan kita. Jadi seperti tadi kita lihat, ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan dan Alkitab terangkan kepada kita, manusia sementara ada posisi ini, benar? Terus kemudian mereka mengalami apa? Degradasi. Mereka turun ke bawah dan adalah rencana Tuhan, ya,
dia harus apa? Dibawa balik ke atas. Benar nggak? Rencana Tuhan dia harus dibawa balik ke atas. Dan hari Sabat itu akan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan siapa? Langit dan bumi. Dan bahwa Tuhanlah yang apa? Menyucikan kita. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Sister White katakan kepada kita bahwa the creative energy atau kuasa mencipta yang Tuhan lakukan di dalam menciptakan langit dan bumi itu ada di dalam firman-Nya. Jadi kuasa yang mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada itu ada di dalam firman-Nya. Apa yang mau saya coba terangkan? Saya mau coba hubungkan apa yang Daniel tadi sampaikan, ya. Jadi kuasa ini, kuasa yang mencipta, karena ingat kita sudah jatuh, benar nggak? Kita harus diapain? Di recreation, benar? Harus diciptakan ulang lagi. Dan kuasa yang sama, katanya, kata Sister White, kuasa yang sama yang menciptakan langit dan bumi itu kuasa yang sama yang ada di mana? Yang ada di sini. Nah, itulah pentingnya maka kenapa kita harus belajar Alkitab. Nah, kan itu yang tadi dia coba usaha sampaikan. Itulah pentingnya kenapa kita harus baca Alkitab, karena kuasa mencipta ini, kuasa yang mencipta ini yang menciptakan dari sesuatu yang enggak ada menjadi sesuatu yang ada, itu ada di dalam firman-Nya. Benar nggak? Dan ini yang dibawa oleh siapa? Roh Kudus mengingatkan kepada kita tadi dalam apa yang disampaikan oleh Daniel Gomez, benar nggak? Mengingatkan kita dalam pikiran kita, oleh sebab itu Alkitab bilang Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Karena dia berusaha untuk mengingatkan kita apa yang di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini, Yesus bilang begini dalam Yohanes 6 ayat 63. The word that I spoke unto you is they are spirit, they are life, kata dia. Jadi perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup, kata dia. Jadi ini itu berisi apa? Roh dan hidup. Sebuah kehidupan yang mana manusia telah jatuh itu bisa dibawa balik oleh Tuhan. Maka kita lihat ini Tuhan bekerja begitu luar biasa. Dan kemudian dia bekerja untuk manusia. Dan kemudian dia berikan ini kepada kita untuk mengingatkan kita. Benar gak? Untuk mengingatkan kita. Dan kemudian, ya, jadi Roh Kudus ini berusaha mengingatkan kita di sini. Pertanyaan saya, kalau saya bilang ini warna merah, kalian percaya gak? Tapi kalau Tuhan bilang ini warna merah, pasti terjadi gak? Pasti terjadi. Karena apa? Karena kuasa mencipta dia, benar gak? Ketika dia bilang sesuatu, walaupun itu lain tampaknya, pasti itu akan terjadi sesuai dengan apa yang dia bilang, benar nggak? Karena Alkitab bilang di dalam Kolose bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia, ya, itu oleh Yesus sendiri. Jadi apa fungsi firman ini? Ya, kita hubungkan dengan ini, Roh Kudus. Apa fungsi firman ini? Firman ini tadi Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa kuasa yang sama yang menciptakan langit dan bumi, kuasa yang sama ada di mana? Di firman ini. Pertanyaan saya, sebelum kita lebih lanjut, kita percaya benar-benar nggak kuasa ini ada di sini? Nggak usah dijawab, jujur aja dalam hati kita. Kira-kira kita percaya benar-benar? Atau ini hanya sebuah buku kuno yang ya cuman sekedar teman tidur. Kalau kita belum ngantuk kita baca ini terus kemudian kita jadi ngantuk. Atau kita melihat bahwa ini benar-benar sesuatu yang Tuhan berikan. Yang Yesus sendiri bilang, the word that I spoke unto you, they are spirit, they are life. Ini gak main-main kata-kata ini. Kata-kata ini dibilang, perkataan yang kukatakan kepadamu. Alkitab bilang siapa? Perkataan yang Yesus katakan artinya firman Tuhan, benar gak? Dan kita tahu firman Tuhan itu siapa? Yesus. Ya kan? Dan firman Tuhan itu Alkitab juga. Jadi Yesus mau bilang, ini berisi spirit dan kehidupan yang akan mengubahkan kehidupan. Itulah sebabnya ketika seorang Roma datang kepada Yesus, kemudian dia bilang seperti ini. Guru, ya, hambaku sakit. Tahu cerita ini? Dia ini perwira. Guru, hambaku sakit. Terus kemudian dia bilang, terus Yesus bilang, oke, aku ke rumah kamu, kata dia. Benar gak ceritanya? Oke, aku ke rumah kamu. Terus kemudian dia bilang apa? Dia bilang gini, saya nggak layak untuk terima itu. Terus kemudian dia bilang seperti ini, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh.
kata perwira ini. Karena dia bilang, langsung dia gambarin cerita ini. Saya ini atasan, dan kalau saya suruh bawahan saya, dia akan lakuin. Benar nggak? Dan saya punya atasan, kalau atasan saya suruh, maka itu akan saya lakukan. Jadi apa yang mau digambarkan ketika dia bilang gitu, guru katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Dan kemudian Yesus berbalik kepada orang-orang banyak dan dia bilang seperti ini. Bahkan di antara orang Israel sekalipun tidak ada orang yang memiliki iman seperti ini. Artinya apa? Dia depend terhadap apa? Ini. Benar nggak? Dia defend terhadap firman Tuhan. Jadi dia bilang, asal dibilang saja, dia akan apa? Sembuh. Dan itu yang coba Ronu buat sampaikan kepada kita. Dari mana dia thoughts-nya dapat? Dari sini. Dari Alkitab. Ketika dia bilang bahwa kuasa mencipta yang menciptakan langit dan bumi ada dalam firman-Nya. Ini pemikiran yang dia lihat dari Alkitab. Jadi ketika kita baca Alkitab ini, kita percaya nggak ini bahwa ini benar, ya kan? Tetapi masalahnya adalah sekarang orang dibingungkan dengan iman. Benar? Orang dibingungkan dengan iman. Iman itu seperti sesuatu yang abstrak, yang nggak jelas. Ya kalau happy iman, kalau nggak happy ya nggak beriman. Seperti itu. Benar? Ini kebanyakan dari antara kita. Kalau kita lagi semangat, wah kayaknya kita berapi-api, kita beriman banget nih. Nanti kalau lagi lemes, aduh kayaknya Tuhan jauh banget gitu. Benar? Bukan seperti itu. Iman bukan sesuatu yang abstrak. Perhatiin Ibrani pasal 11. Ayat yang pertama. Apa? Kita tahu pasti ini ayat yang biasa kita tahu sangat jelas. Iman adalah segala sesuatu. Apa kata Alkitab? Iman adalah dasar. Oke, perhatikan. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang apa? Jadi ada sebuah dasar. Apa itu dasar? Sebenarnya foundation. Jadi gimana saya sebut ya? Dasar aja lah. Jadi ini dasar yang kita apaan kata Alkitab? Yang kita apa kata Alkitab? Harapkan. Jadi ada sebuah dasar yang ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita, benar nggak? Terus kemudian apa kata dia berikutnya? Dan bukti dari sesuatu yang nggak terlihat. Jadi ada sebuah dasar yang menjadi sebuah pengharapan bagi banyak orang, tetapi dan juga adalah sebuah bukti yang mana orang nggak bisa lihat. Kalian paham nggak maksud Paulus apa? Jadi ini sebuah dasar yang menjadi sebuah pengharapan bagi setiap orang, tetapi ini bukti juga yang mana orang nggak bisa lihat. Jadi kalau begitu iman ini apa? Pertanyaan saya, apa iman itu? Apa iman? Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi apa sebenarnya iman? Ya. Contoh tadi di dalam kasus daripada siapa? Daripada orang Roma ini. Yesus bilang bahwa dari antara orang Israel bahkan mereka nggak punya iman sebesar ini. Artinya dia defend terhadap apa? Perkataan Yesus. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan ini adalah sebuah pengharapan bagi kita di dalamnya? Tetapi apakah firman Tuhan ini bukti yang bisa kita lihat? Kita nggak bisa lihat buktinya, benar nggak? Ini sesuatu yang diucapkan waktu Tuhan bilang bahwa kita akan bisa sempurna. Tapi ketika kita lihat diri kita, nggak ada bukti untuk lakukan itu, benar nggak? Jadi apa yang mau disampaikan oleh Alkitab bahwa iman adalah sesuatu yang defend terhadap ini. Itu sebabnya Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi apa yang mau coba saya gabungkan dengan semua ini? Roh Kudus seperti tadi, dia nggak akan bisa nyuciin kita selama kita nggak tahu apa? Firman Tuhan. Ya, ketika kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak bisa klaim janji ini, benar? Ketika kita nggak bisa klaim janji ini, yang mana firman ini adalah kuasa yang sama yang menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Artinya kuasa yang dalam firman ini, kuasa yang sama yang akan membuat kita dari orang berdosa jadi orang benar. Ini yang mau digambarin oleh Alkitab. Jadi itulah penting kenapa
kita harus berdoa. Ya, seperti tadi pagi saya katakan, kenapa kita penting berdoa? Kita harus belajar Alkitab. Karena ini yang bisa kita lakukan. Ini yang disebut dengan iman, ya kan? Nah, jadi iman adalah bukan sesuatu yang abstrak, saudara. Jadi ketika kita berpikir kita beriman atau enggak, itu bukan seperti itu. Kita defend terhadap ini, atau kita percaya terhadap ini atau tidak. Itu iman. Kita nggak percaya, artinya apa? Kita nggak beriman. Benar? Jadi saya mau buat ini lebih lanjut lagi. Jadi artinya, apa yang dibilang? Setiap yang keluar dari firman Tuhan itu adalah menentukan kita beriman atau tidak. Jadi ketika Tuhan meminta sesuatu, ya, yang harus kita lakukan, ini akan menentukan kalau kita nggak lakukan, artinya kita nggak beriman. Benar nggak? Karena iman itu bukan cuma sekedar klaim janji, saudara. Bukan seperti itu iman. Iman itu tergantung dari sebuah kondisi. Sebagai contoh saya kasih tahu. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan mempunyai anak, ya, dan keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Dan Alkitab katakan Abraham percaya. Artinya Tuhan bilang sebuah janji, benar nggak? Tuhan sebuah janji bilang dia punya keturunan dan keturunan itu akan banyak. Dan Abraham mengklaim janji ini dan mempercayai janji ini dan kemudian dia dikatakan dia beriman. Terus kemudian sekarang saya lebih jauh lagi ke sini. Kemudian Tuhan bilang sama Abraham keluar dari tanah keluargamu ke tempat yang dimana aku akan tunjukkan kepadamu, kata dia. Terus kemudian Abraham lakuin nggak? Itu iman. Jadi iman itu ketika dia berbicara tentang janji, iman itu adalah klaim, janji. Tapi ketika dia berbicara tentang perintah, iman itu obedience. Maka dia bilang righteousness by faith. Kenapa maka dibilang righteousness by faith? Karena iman itu dia klaim forgive, yang dia klaim bahwa Tuhan akan ampunin, dan dia obedient. Dia akan lakukan itu. Itu iman, saudara. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak. Jadi kalau kita pulang dari sini kita nggak usah dibingungkan lagi tentang iman. Makanya harus balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke sini. Apakah kita percaya ini atau enggak? Kalau kita nggak sesuai dengan ini, ya kita nggak beriman. Karena Alkitab bilang segala sesuatu yang tidak sesuai iman adalah dosa. Jadi kalau kita nggak sesuai ini, arti kita berdosa. Itu so simpelnya yang Alkitab mau katakan kepada kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus baca Alkitab. Itulah sebabnya kita harus mengerti Alkitab. Dan iman itu adalah percaya kepada janji Tuhan. Apa yang sebenarnya mau saya lakukan? Saya berusaha untuk menyimpulkan segala sesuatu. Perhatikan baik-baik. Kita buka Roma. Kita buka Ibrani dulu. Ibrani pasal 11. Oh my goodness. Sudah? Ibrani pasal yang ke-11. Bentar, karena Alkitab saya sudah robek-robek. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 17. Satu orang boleh bacakan? Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oke. Perhatikan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan siapa? Ishak, ya. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Ayat 18, perhatikan. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan apa yang sebenarnya Paulus mau sampaikan. Paulus bilang gini, karena iman Abraham, maka Abraham serahkan siapa? Ishak. Sementara di satu sisi Tuhan bilang hanya melalui dia, bahwa Tuhan akan kasih apa? Keturunan. Saudara bisa lihat. Jadi apa yang mau coba disampaikan Paulus bahwa
bagaimana bisa mungkin Abraham ini percaya sesuatu ketika dia bilang bahwa Tuhan bilang hanya melalui Ishaklah keturunan ini Abraham akan jadi banyak, tetapi di satu sisi Tuhan minta dan Abraham kasih anaknya. Artinya dengan kata lain kalau anak ini mati dia tidak punya apa? Keturunan sama sekali. Benar? Perhatiin baik-baik. Ayat 19. Karena ia berpikir, apa yang membuat dia serahin? Ya, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan menerimanya apa? Kembali. Perhatikan. Jadi Paulus mau bilang seperti ini. Abraham karena iman dia kasih anaknya. Benar? Dia kasih anaknya. Tetapi Paulus mencoba untuk meyakinkan sesuatu kepada kita bahwa tetapi masalahnya adalah anak ini pula yang akan diberikan. Anak ini pula lah yang kata Tuhan bahwa dia akan membuat keturunan Abraham lebih jadi banyak. Kalian bisa lihat ini cuma satu hal yang Tuhan minta, yang mana bisa dibilang kalau ini nggak ada ya gagal lah janji itu, benar nggak? Tetapi lebih lanjut jauh daripada itu, Alkitab bilang sama kita adalah karena ia berpikir, apa alasan dia kasih Ishak anaknya? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah apa? Menerimanya kembali. Pertanyaan saya, waktu dia bilang Allah berkuasa membangkitkan orang dari antara orang mati. Pertanyaan saya, sebelum zaman Abraham, ada orang dibangkitkan dari antara orang mati? Hah? Ada orang dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana dia bisa? Karena iman itu iman itu bergantung pada sesuatu, benar nggak? Itu sesuatunya apa? Firman Tuhan, ya kan? Jadi bagaimana dia bisa yakin seperti ini? Apakah ada di dalam sebelum zaman Abraham ada orang mati dibangkitkan? Perhatiin, saya suka di sini dikatakan di bagian terakhir dari bahasa Indonesia kita bilangnya seperti ayat 19. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari dalam bahasa Inggris ya dikatakan bahwa dia menerima dalam bentuk figur, yaitu sebuah gambaran. Dari mana dia bisa dapat gambaran ini? Artinya dia lihat bahwa Ishak bisa dibangkitkan karena Tuhan kasih gambaran, benar? Dan dari mana tadi saya tanya gambarannya? Apakah ada orang yang dibangkitkan dari antara mati sebelum zaman Abraham? Sehingga dia bisa dapat gambaran ini. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Siapa? Ishak sendiri. Perut Sarah, Alkitab katakan bahwa Sarah ini sudah apa? Mati katanya. Apanya? Rahimnya. Dari rahim yang mati, Tuhan bisa apa? Bangkitkan seorang anak. Dari figur ini Abraham dapat. Maka Alkitab bilang dari figur ini dia terima kembali. Sebabnya ketika dia bilang seperti ketika Tuhan minta, oke, anak inilah yang akan kamu sembahkan. Dari anak ini kamu akan terima semua keturunan banyak. Tetapi dari anak ini juga saya minta. Dan bagaimana dia bisa percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan dia? Karena dia tahu secara figur, secara gambaran bahwa dia anak ini pula pernah dibangkitkan dari rahim yang mati. Saudara bisa bilang, artinya dia bergantung terhadap apa? Firman Tuhan. Apa yang sebenarnya mau coba saya sampaikan adalah begini. Roh Kudus, ya, Roh Kudus ini Alkitab bilang dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini juga ya akan menginsafkan kita akan dosa. Ya kan? Dan Roh Kudus ini juga Alkitab katakan kepada kita bahwa dia akan apa? Dia akan apa selain itu? Dia akan memeteraikan kita. Benar gak?
Artinya ini yang terjadi. Dan kalau begitu bagaimana caranya? Dia harus gunakan Alkitab tadi. Jadi saya nggak perlu buka-buka lagi Alkitab. Dia harus gunakan Alkitab, benar nggak? Firman Tuhan untuk bisa lakukan itu. Dan bagaimana kita bisa beriman? Kita harus bergantung terhadap apa? Firman Tuhan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang benar-benar bergantung terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Nah, ketika dia katakan kepada kita, ya, dalam Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga kita, ya. Coba kita buka. Yudas, saudara Yesus atau kakaknya Yesus ini. Yudas 1:24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu apa? Tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan apa? Kemuliaannya. Alkitab katakan kepada kita bahwa dia apa? Berkuasa. Apa arti berkuasa? Sanggup. Benar? Dia sanggup untuk membawa kita jadi apa? Enggak bernoda. Perhatiin. Saya hapus lagi. Orang yang dimeteraikan, Ron Nubuat bilang apa? Dia nggak punya cacat, celah, atau dia nggak punya noda. Dan bagaimana, apa hubungannya dengan pekabaran 3 malaikat dan righteousness by faith adalah, jadi Alkitab mau berikan kepada kita bahwa ketika Tuhan katakan sesuatu dalam Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga kita supaya kita tidak bernoda, dan kemudian membawa kita, ya, supaya kita nggak tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda, penuh dengan gembira di hadapan kemuliaannya. Pertanyaan saya, ini bisa terjadi nggak? Ini bisa terjadi nggak dalam diri kita? Kalau kita beriman, ini pasti bisa terjadi, ya kan? Ini pasti bisa terjadi. Jadi apa yang mau Alkitab, apa yang mau coba saya sampaikan seperti ini? Tuhan kasih Sabat sama kita sebagai sebuah apa? Sebuah apa? Sebuah tanda. Tanda apa? Perhentian. Ya, perhentian dari apa? Perhentian dari dosa. Ya. Terus kemudian, dan Sabat adalah sebuah tanda penciptaan. Yang mana, Sabat sebuah tanda di mana Tuhan akan memberikan perhatian kepada kita dari apa? Dari dosa. Terus kemudian, Sabat adalah sebuah tanda di mana Tuhan menciptakan. Sabat adalah sebuah tanda di mana Tuhan menyucikan kita. Artinya apa yang mau dibilang? Sabat adalah sebuah tanda di mana Tuhan memberikan sebuah perhentian kepada kita. Walaupun kita sudah rusak, dia menciptakan ulang kita karena dialah yang apa? Menyucikan kita. Ini yang sementara mau diingatkan melalui Sabat. Itulah sebabnya bukan kita yang datang kepada Sabat, tapi Sabat yang mendatangi kita. Benar nggak? Sekarang gini, apakah Sabat mendatangi setiap orang di atas dunia ini? Hari ke-7 selalu ada, benar nggak? Pertanyaannya adalah apakah kita mau masuk atau kita nggak mau masuk? Benar? Apakah kita mau masuk Sabat atau kita nggak mau masuk Sabat? Itu pilihan kita. Jadi apa yang mau Alkitab bilang kepada kita bahwa perhentian ini Tuhan berikan kepada kita, tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau atau tidak? Ini perhentian dari dosa ini, apakah kita mau atau tidak? Dan bagaimana caranya? Ya, Roh Kudus ini membantu kita dalam apa? Dalam melakukannya. Ya. Roh Kudus ini membantu kita dalam melakukannya. Saya punya sebuah cerita seperti ini. Ya. Saya sebenarnya nggak suka pakai ini, laptop Mac ini, karena kalau orang lihat saya ini, saya seperti seorang misionaris yang eksklusif. Tapi saya mau kasih tahu satu hal sama kalian, seperti ini ya. Jadi, saya punya laptop sebelumnya satu lagi, dan laptop itu sebelumnya lagi saya punya laptop satu lagi. Ya, sebelumnya lagi saya punya laptop satu lagi. Jadi, yang saya mau bilang seperti ini. Waktu laptop saya rusak, kakak saya beli laptop. Terus kemudian waktu dia pergi ke 1000 Missionary, dia kasih laptop itu sama saya. Nah, itu laptop yang saya pakai kecil. Terus kemudian seiring saya terus maju ke depan, laptop kecil ini nggak cukup bagi saya, ya kan? Karena cuma sekedar notebook. Tapi saya bersyukur dengan hal itu.
Terus kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh laptop. Ya kan? Terus kemudian Tuhan jawab. Dia kasih laptop yang lebih besar. Ya, dia kasih laptop yang lebih besar. Core i3, Core i3, dia kasih sama saya. Terus seiring saya lebih lanjut lagi, ya, dengan departemen yang saya pegang lebih banyak, saya bilang, saya selalu bergumul dengan menggunakan itu karena nggak cepat. Selain saya gunakan untuk seminar, saya gunakan juga untuk ngedit foto, saya gunakan juga untuk ngedit video, tapi itu nggak kuat. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh laptop yang lebih baik gitu. Tapi saya bersyukur dengan yang saya punya, beberapa tahun saya pakai, saya bilang, Tuhan, saya butuh laptop yang lebih baik. Terus kemudian, tapi prinsip dasar saya adalah seperti ini, saya nggak pernah mau minta. Saya nggak suka minta sama orang, maka saya nggak pernah mau minta. Terus kemudian yang ada, saya berdoa sama Tuhan, dan kemudian sahabat saya dari Australia, dia kasih ini sama saya, MacBook ini. Ketika dia kasih ini sama saya bilang, what? Dia kasih seperti ini sama saya, Core i7 dan semua yang saya butuhkan ada di sini. Terus kemudian saya mulai berpikir, kalau Tuhan mendengarkan doa saya, ya, apa yang mau saya bilang? Yang jelas-jelas laptop ini nggak akan pernah saya bawa ke surga, benar nggak? Benar? Laptop ini nggak akan pernah saya bawa ke surga. Artinya Tuhan pun memperhatikan sesuatu yang jelas-jelas nggak akan pernah dibawa ke surga, benar nggak? Kalau laptop ini nggak pernah saya bawa ke surga sama sekali, dan Tuhan perhatikan doa saya ini karena Dia tahu ini kebutuhan saya, berapa besar ketika kita minta, Tuhan, saya mau disucikan. Berapa besar Dia bakal kasih? Yang jelas-jelas ini gak akan pernah dibawa ke surga. Ketika kita minta sesuatu yang jelas-jelas akan dibawa ke surga, berapa besar Dia bakal jawab? Masalah kita gak pernah minta. Ini masalahnya. Tuhan berikan, coba. Dari antara kita pasti kita mengalami sebuah situasi di mana kita berdoa dan Tuhan jawab, benar gak? Kita berdoa dan Tuhan jawab, dan setiap doa yang Tuhan jawab itu sebenarnya sebuah tabungan di mana Tuhan mau ingetin kita, kalau hal-hal ini aja kamu bisa saya jawab, hal-hal yang jauh lebih tinggi daripada itu saya akan apa? Jawab. Ini sebuah pengharapan saudara. Ketika saya lebih mengerti jauh lebih ini, hati saya benar-benar bersukacita dengan hal itu. Saya bilang kalau Tuhan memperhatikan hal terkecil, ya, seperti Daniel cerita, hal emosinya saja Tuhan perhatiin, benar nggak? Apalagi lebih lagi. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang benar-benar mengerti dengan sangat jelas. Dan kalau hal-hal duniawi Tuhan bisa kasih, apalagi hal-hal apa? Rohani. Tuhan bakal kasih. Dan Alkitab katakan kehendak Tuhan adalah pengudusan kamu. Ketika kita berdoa benar-benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Tuhan akan kasih kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada Tuhan atau tidak? Ya kan? Ini yang sebenarnya inti dari ini semua. Itulah sebabnya kita kembali ke sini. Kenapa dia bisa ikutin anak domba ini? Kita buka Wahyu pasal 14. Ayat 3. Ayat 1 katakan kepada kita bahwa anak domba berdiri di Bukit Sion, dan pada dia bersama-sama dengan dia siapa? 144.000. Ya. Terus kemudian di ayat 3 perhatiin. Mereka, siapa itu mereka? Menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajarinya selain daripada apa? 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Jadi Alkitab bilang dia punya sebuah apa? Sebuah nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian baru. Jadi dia punya sebuah nyanyian yang setiap yang kelompok lain katanya nggak punya, yang nggak bisa nyanyiin. Benar nggak? Apa itu nyanyiannya? Coba kita buka Wahyu pasal 15. Ayat 2. Ya. Perhatikan. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri siapa?
orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Dan pada mereka ada apa? Ada kecapi Allah. Oke? Perhatiin, kita kembali ke Wahyu 14. Jadi di sini ada ada sekelompok orang yang mengalahkan binatang, patungnya, terus kemudian siapa lagi? Bilangan namanya. Dan dia pegang apa? Kecapi. Kita buka Wahyu 14 ayat 2. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu. Kita lihat, ini penggambaran yang hampir sama yang digambarkan di Wahyu pasal 15, ya kan? Dan kemudian kita mau tahu nyanyian apa yang mereka miliki. Perhatikan, kita kembali ke 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian siapa? Musa, hamba Allah, dan nyanyian siapa? Anak domba. Jadi nyanyian ini nyanyian siapa? Musa dan anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi dia punya nyanyian siapa? Musa dan nyanyian anak domba. Oke, apa persamaan Musa dengan anak domba ini? Yang satu bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir secara physically, yang satu bawa orang Israel rohani keluar dari tanah Mesir dosa. Artinya nyanyian mereka nyanyian apa? Kelepasan. Dari apa? Dosa. Artinya 144.000 yang mengikuti anak domba ini pergi, dia punya sebuah nyanyian yang gak dimiliki oleh semua orang, ya. Hanya mereka saja yang bisa menyanyikan nyanyian itu, dan nyanyian itu adalah nyanyian kelepasan. Dan nyanyian kelepasan itu adalah nyanyian kelepasan dari apa? Dosa. Jadi apa yang mau dibilang sama Alkitab? Ya, kita bandingkan dua hal ini. Ingat, mereka yang terima tanda binatang karena nama mereka tidak tertulis. Artinya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, bahwa orang yang berdosa, nama mereka lah yang dihapus dari kitab kehidupan. Artinya, mereka lepas gak dari dosa? Enggak, benar gak? Kemudian ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan pastinya, benar gak? Kalau gitu mereka lepas gak dari dosa? Yes, kenapa? Karena Alkitab bilang dia punya nyanyian. Dan nyanyiannya apa? Nyanyian kelepasan dari dosa. Apa yang mau dibilang? Setiap dosa yang kita taklukkan ini akan menjadi sebuah nyanyian. Terus dan terus dan terus dan terus dan terus sampai pada masa ketika Yesus datang kedua kali. Bagaimana kita bisa nyanyikan nyanyian ini kalau kita nggak lihat kelepasan yang diberikan Tuhan sama kita setiap hari? Itulah sebabnya kenapa kita harus meminta kepada Tuhan dilepaskan dari apa? Dari dosa. Satu dosa yang dilepaskan ini akan membantu kita untuk seterusnya dan seterusnya dan seterusnya lagi. Ya kan? Ini adalah cara Tuhan di mana Tuhan memberikan nyanyian kelepasan sama siapa? Sama kita. Ya kan? Sebuah nyanyian kelepasan dari apa? Dari dosa. Di mana setiap hari melalui perantaran Yesus di bilik yang Maha Suci, Dia melepaskan kita dari dosa setiap saat. Ya kan? Kalau kita perhatikan baik-baik saudara, ini inti dari apa? Daniel Revelation yang sementara disampaikan. Jadi bahwa kita ulang kembali lagi. Supaya kita mengerti apa yang sementara kita lakukan selama 2 hari dan 4 pertemuan ini. Manusia punya posisi di sini. Benar? Manusia posisi di sini dalam Kejadian pasal 1. Terus kemudian dalam Kejadian pasal 3, manusia turun. Benar? Manusia turun dalam Kejadian pasal 3 karena dia berdosa.
Dan Tuhan sementara berusaha untuk membawa manusia ini ke posisinya yang semula. Oke? Tuhan berusaha untuk membawa manusia ke posisinya yang semula. Dan posisi yang semula ini, ya, ini harus nanjak, benar nggak? Itulah sebabnya kita bertumbuh. Itu sebab penyucian bertumbuh naik terus naik dan naik lagi, ya kan? Tuhan harus bawa ini lebih, ya, harus bawa kita menuju ke atas. Kenapa? Karena Roma katakan kepada kita bahwa manusia telah berdosa, bukan hanya berdosa, tetapi sesuatu terjadi pada manusia itu apa? Manusia kehilangan apa? Kemuliaan, ya. Jadi manusia punya dua masalah, yaitu apa? Dosa dan kemudian apa? Kemuliaan. Oke. Jadi manusia punya sebuah masalah. Yang pertama dosa, terus kemudian kemuliaan. Kalau masalah hanya dosa, Yesus sudah selesaikan, benar gak? Kalau hanya masalah dosa ini, ya, Yesus sementara lakukan bahwa manusia yang berdosa ini sudah ditebus. Di mana? Di kayu salib, ya. Jadi masalah ini, tetapi masalahnya adalah lebih lagi daripada ini, yaitu apa? Masalah ini yang membuat sedikit lebih sulit. Masalah ini, benar? Yaitu apa kemuliaan? Karakter, ya. Jadi kemuliaan itu adalah karakter. Artinya dosa harus diselesaikan dan karakter manusia pun harus diselesaikan. Jadi ketika Alkitab katakan kepada kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, itu bukan artinya wujud Adam persis benar seperti rupa Tuhan, bukan seperti itu. Lebih jauh daripada itu, dia punya karakter yang seperti itu, yang harus dikembangkan. Seperti Daniel bilang, yang harus dikembangkan. Kalau kita baca baik-baik Roh Nubuat, kita akan menemukan kenapa Tuhan meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Itu adalah satu cara di mana Tuhan bisa mengembangkan karakter siapa? Adam dan Hawa, benar? Dan kalau kita baca baik-baik Roh Nubuat, kita akan tahu buah pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah, sebentar, supaya kalian nggak salah mengerti maksud saya. Roh Nubuat bilang pohon pengetahuan baik dan jahat itu sama seperti Sabat. Apa yang mau dibilang sama Roh Nubuat? Perhatiin, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang satu itu nggak boleh. Semua hari boleh kamu lakukan, tapi yang satu enggak. Jadi sama seperti pohon ini adalah cara di mana Tuhan mengembangkan karakter siapa? Adam dan Hawa. Demikian juga Sabat adalah apa? Cara di mana Tuhan mengembangkan karakter siapa? Kita. Itu yang tadi saya bilang kenapa Sabat jadi hal penting. Ini bukan sekedar hari peribadatan, saudara. Ini bukan sekedar hari yang dimana kita bergereja setiap hari Sabat dan that's it, selesai seperti itu, tanpa kita mengerti maknanya sama sekali. Tapi Sabat, ya, Sabat itu menggambarkan bahwa ini cara dimana Tuhan bisa apa? Mengembangkan karakter kita, ya kan? Ini cara dimana Tuhan bisa mengembangkan karakter kita. Itulah sebabnya Sabat adalah cara dimana Yesus memberikan kita perhentian dari apa? Dari dosa. Ya kan? Dia memberikan perhentian, dan Sabat, bagaimana kita bisa dihentikan dari dosa? Sabat mengingatkan kita bahwa Yesus yang menciptakan dan Yesus yang menguduskan. Artinya dengan adanya Sabat kita akan diingatkan bahwa Yesus bisa menciptakan kita ulang dan bahwa Yesus bisa apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya kan? Ini Sabat. Dan kalau kalian baca baik-baik, ya, di dalam Roh Nubuat dikatakan sebelum Sabat masuk, oke, sebelum Sabat masuk, Alkitab bilang, Roh Nubuat bilang sama kita, setiap sepatu harus disemir, setiap baju sudah ini, dan setiap orang sudah harus, pernah baca nggak? Mandi. Kenapa dia harus mandi? Kenapa harus mandi?
Ya supaya enak aja gitu masuk Sabat, bener nggak? Ya nggak gitu. Perhatiin baik-baik. Waktu membicarakan tentang hari Tuhan dalam 2 Petrus 3, Petrus berbicara tentang hari Tuhan, dia katakan, ini bicara hari Tuhan ya, bukan nubuatan. Dalam 2 Petrus pasal 3, dia berbicara tentang hari Tuhan, Petrus katakan demikian. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Berbicara tentang kedatangan hari Tuhan. Karena perikop ini tentang hari Tuhan. Jadi, satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Kenapa harus digambarkan seperti ini hari Tuhan? Perhatikan. Dalam seminggu siklus kita, kenapa harus 7 hari? Benar nggak? Siklus kita 7 hari, benar? Jadi 6 hari kita harus bekerja, pada hari Sabat kita nggak boleh ngapain? Nggak boleh bekerja, benar? Jadi 6 hari kita bekerja, hari Sabat kita nggak boleh ngapain. Itulah sebabnya kenapa dunia ini harus 6.000 tahun. Dan milenium ya 1000 tahun yang digambarkan dalam Wahyu pasal 20 itu sebenarnya nggambarin Sabat. Makanya kalau kita pelajari benar-benar doktrin kita, pembakaran api neraka tidak terjadi di tahun milenium ini. Tapi pembakaran api neraka setelah masa milenium. Kenapa harus setelah masa milenium? Kenapa? Karena Tuhan bilang sama orang Israel pada hari Sabat nggak boleh nyalain api. Kenapa nggak boleh nyalain api? Ini semua, maka ketika Tuhan minta buat sesuatu, dia lagi gambarin sesuatu. Ketika dia bilang sama orang Israel, pada tahun yang ke-7 tanah harus diapain? Diistirahatkan. Menggambarkan apa? Nih, milenium. Tanah, bumi ini diistirahatkan. Orang benar itu akan pergi ke surga, dan mereka yang jahat mati, dan mereka yang sudah mati, yang jahat masih ada dalam kubur. Terus kemudian setan sementara terkurung dalam penjara keadaan, dirantai oleh keadaan selama 1000 tahun di bumi ini. Dia lagi gambarin apa? Gambarin ini. Artinya ketika Sister White katakan pada sebelum pembukaan Sabat biarlah kita mandi, apa artinya? Artinya Yesus akan datang di sini. Artinya sebelum Yesus datang pastikan kita sudah apa? Di-wash by the blood of the Lamb. Kalian bisa lihat typologinya begitu luar biasa. Ini Alkitab gambaran. Yesus menempatkan begitu sangat telitinya Alkitab ini untuk gambarin bahwa kita lihat sebelum ini kita harus apa? Kita harus benar-benar sudah pasti mandi, kita sudah berganti pakaian. Kita sudah, artinya apa yang mau digambarin sebenarnya? Kita sudah mandi, kita sudah disucikan dari Yesus sebelum Yesus datang, dan kita sudah pakai apa? Kebenaran Yesus. Dan kita akan 1000 tahun Sabat di surga. Makanya apa yang mau dibilang? Cara kita mempersiapkan hari Sabat akan menggambarkan cara kita bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita mempersiapkan Sabat di penghujung-penghujung ini, bisa selesai nggak kadang-kadang? Kadang-kadang kalau saya berpergian, saya kadang-kadang suka, akhirnya di hari perhentian inilah saya buat, di hari persiapan inilah saya buat, dan kadang-kadang hari persiapan itu berlalu begitu lebih cepat, benar nggak? Dibanding hari-hari yang lain. Akhirnya kadang-kadang persiapan Sabat kurang cantik. Ya, makanan saya sudah di ujung-ujung baru selesai masak. Jadi kadang-kadang itu kurang cantik. Ya. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, yakinkan jam 5 kita sudah selesai semuanya, dan kemudian kita sudah duduk, ya, kita sudah siap semuanya, kita menyambut Sabat. Saya bilang seperti itu. Jadi kenapa? Karena cara kita mempersiapkan segala sesuatu. Maka Sister White bilang, di hari pertama lah kita harus semir sepatu kita, jangan di hari persiapan. Karena ini sebenarnya lagi gambarin, bukan sebuah perintah, tapi dia sebentar lagi gambarin sesuatu yang untuk ngingatin kita bahwa persiapan kita terhadap hari Sabat apa? Menggambarkan persiapan kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Sabat begitu penting. Itulah kenapa Sabat ini jadi isu. Karena ini antara pembenaran oleh iman dengan pembenaran oleh perbuatan. Ini yang terjadi di antara kita. Dan inilah yang menjadi isu di akhir zaman. Dan bagaimana itulah tugas daripada malaikat ketiga, yaitu pembenaran oleh iman. Ini yang sementara digambarkan oleh Daniel, diusahakan untuk setiap orang mengerti pembenaran oleh iman itu. Itu adalah sebuah fase di mana itu ada sebuah pengalaman. Karena nyanyian 144.000 itu nyanyian pengalaman mereka sendiri, benar nggak?
Itu nyanyian kita, dilepaskan dari dosa setiap hari. Ini pengalaman kita. Kita bisa ceritakan, tapi orang lain belum tentu punya pengalaman yang sama seperti kita. Itu setiap hari, kenapa kita harus terus berdoa sama Tuhan, minta hati yang baru sama Tuhan. Itulah doa Daud harus menjadi doa kita. Search me, O God, and know my heart, katanya. And try me and know my thoughts. And see, kata dia, if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Ini yang harus jadi permintaan kita setiap hari. Kenapa? Karena satu hal, kita harus dibawa dari from glory to glory. Di Indonesia kita nggak ditemukan. Di dalam Alkitab, coba kita buka. Karena saya bukan Alkitab berjalan, saya harus ambil satu ayat terakhir. Oke. 2 Korintus 3:18. Sister White dapat frase by beholding we become changed dari sini. Frasenya. 2 Korintus 3:18. Dia katakan kepada kita, di dalam Indonesia kita bilang seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Indonesia kita katakan demikian. Tapi kalau kita lihat di King James, kita akan lihat bahwa but we all with the open face beholding as in the glass the glory of the Lord, kata dia, are changed into the same image from glory to the glory. Kita akan diubahkan dengan di image yang sama yang tadi Kejadian 26 katakan. Itu image Tuhan. Kita akan diubahkan ke image ini dari kemuliaan kepada kemuliaan, even by the Spirit of the Lord. Oleh roh. Kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang mana itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi. Jadi semua ini penting ketika kita lihat semuanya, bahwa kita benar-benar hidup di hari-hari terakhir. Tetapi agenda Tuhan adalah sebagaimana di Kolose dikatakan bahwa Tuhan di dalam Wahyu pasal 10 dikatakan bahwa mystery of God akan finish, kata dia. Dan kalau kita lihat di Kolose, mystery of God itu adalah Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan kita, yang dari kemuliaan kepada kemuliaan yang oleh adalah roh, itu adalah misteri yang akan finish di kita ketika Kristus ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Ini yang jadi apa? Karena kita sudah selesai, saya mau yakinkan dari antara kita semua dan saya mau menguatkan kita semua, satu hal yang pasti adalah seperti ini. Kita harus baca firman Tuhan lebih lagi. Kita harus mengerti firman Tuhan lebih lagi. Kita baca dan setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita yang berbicara tentang Dia akan menyanggupkan kita untuk membantu kita dalam kelemahan kita, catat itu dalam baik-baik dalam pikiran kita. Hafalkan itu baik-baik dalam pikiran kita. Sehingga ketika itu terjadi, Alkitab bilang Roh Kudus akan ingatkan itu sama kita. Dan kemudian kita bisa dapatkan sebuah janji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, asalkan kita percaya. Ini yang perlu kita lakukan. Kita harus percaya sama Tuhan. Tuhan akan sanggupkan. Dan mulai dengan kuasanya, kita akan dari glory to the glory to the glory. Sama seperti Henok. Dari kemuliaan dan akhirnya kita akan diangkat. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan itu adalah purpose saya datang ke sini. Dan itu adalah tujuan daripada diberikannya Daniel Revelation sama kita. Agenda Tuhan agar umat-umat Tuhan punya karakter seperti Yesus. Itu yang mau terjadi. Harus terjadi. Makanya
The true godliness akan terjadi. Yang nggak pernah dilihat sejak zaman para rasul katanya. Itu akan muncul kembali. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana cara munculnya? Yaitu righteousness by faith. Nggak ada yang lain. Ini essential truth. Ketika ini diberitakan tahun 1888, Sister White katakan 2 tahun kemudian kalau ini diterima, maka Sandelo itu akan terjadi di Amerika. Kalau kalian baca Bill Blair, itu terjadi, atau Undang-Undang Hari Minggu pertama di Amerika terjadi tahun 1888. Dan kalau itu diterima pekabaran ini, maka akan mengakibatkan yang namanya Undang-Undang Hari Minggu. Dan saya percaya pekabaran ini sementara didengungkan oleh umat-umat Tuhan di atas dunia ini saat ini. Dan dengan saya melihat pekabaran ini didengungkan kembali oleh umat-umat Tuhan sampai saat ini, saya yakin kedatangan Yesus akan semakin dekat. Kita harus memegang ini lebih teguh lagi. Dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah diingatkan melalui firman-Mu. Dan kami telah dikuatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau akan mengubahkan kami ke image yang sama seperti Engkau. Dari kemuliaan kepada kemuliaan ya Tuhan. Kami rindu itu terjadi dalam diri kami ya Tuhan. Kuatkan kami dan kuatkan kuasa yang lebih tinggi dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat memilih yang baik. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, setan tidak akan tinggal diam Tuhan. Tapi bantu kami untuk berpegang teguh kepada Engkau. Dan bantu kami untuk melihat setiap janji-janji-Mu. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami selanjutnya karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.